Audio Jungle. Audio Jungle. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 MP 2017B akan mempersembahkan sebuah video praktek mengenai skenario pengambilan keputusan dalam sebuah analisis kebijakan pendidikan. Di sini saya Mega Sonia Putri Widayanti NIM 027 berperan sebagai Dinas Pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Victoria Berliana NIM 49 sebagai Presiden. Saya Ahmad Chandra Wijasena NIM 42 sebagai perwakilan Partai Politik Indonesia Maju Jaya. Perkenalkan, saya Zainul Abidin, NIM 043. Di sini saya berperan sebagai interest group. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arina Dini Rahayu, NIM 045. Di video kali ini saya berperan sebagai administrator atau Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Puji Astuti, NIM saya 170-107-14050. Di sini saya berperan sebagai anggota DPR atau lembaga legislatif. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat datang dalam rapat online pembahasan melalui program pengadaan buku bahan belajar gratis untuk daerah 3T. Alhamdulillah kita masih bisa melakukan rapat online di tengah pandemi COVID-19. Semoga kita tetap dalam lindungan dan Indonesia lekas membaik. Ya, di sini saya akan menjelaskan terkait program pengadaan buku gratis untuk daerah 3T. Program ini adalah upaya pemerintah meratakan pendidikan di Indonesia. 3T adalah daerah yang masih sangat rendah kualitas pendidikannya, maka dari itu perlu adanya upaya dan perhatian khusus untuk daerah 3T. Program yang akan kita bahas adalah solusi dari masalah di daerah 3T. Program ini bernama Program Pengadaan Buku Bahan Belajar Gratis untuk Daerah 3T. Buku pelajaran mempunyai kedudukan dan fungsi yang strategis dan penting dalam upaya meningkatkan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan serta meningkatkan mutu proses dan hasil pembelajaran. Tidak dapat dipungkiri bahwa buku pelajaran yang dipakai di sekolah tidak hanya berdampak pada kualitas proses dan hasil pembelajaran, akan tetapi juga memberikan pengaruh pada angka partisipasi anak usia sekolah serta pada perkembangan industri buku secara nasional. Tersedianya buku pelajaran yang memenuhi persyaratan pendidikan dalam jumlah yang memadai dan tepat waktu dalam menjadi sumber pembelajaran yang meningkatkan proses serta hasil pembelajaran dan sebaliknya. Penting dan strategisnya kedudukan dan fungsi buku pelajaran dengan segala kelebihannya sebagai sumber pembelajaran sangat dirasakan khususnya di tempat-tempat yang kurang atau tidak memiliki sumber pembelajaran lain. Karena alasan di ataslah, maka program pengadaan buku belajar gratis sangat layak diterapkan. Dan selanjutnya, silakan kepada perwakilan tokoh masyarakat menyampaikan pendapat. Ya, terima kasih Bu atas kesempatannya. Saya adalah kepala desa di salah satu kecamatan yang terletak di Kabupaten Biak Numpor. Saya ingin menyampaikan bahwa kondisi pendidikan di daerah saya masih jauh dari kata layak. Guru yang hanya sedikit, para siswanya pun juga tidak banyak, serta kurangnya bahan ajar sebagai penunjang guru dalam pelaksanaan pembelajaran menjadi masalah utama di daerah saya. Solusi dari permasalahan tersebut yaitu dengan pengadaan buku bahan ajar untuk daerah 3T. Buku pelajaran digunakan sebagai sumber pembelajaran utama bagi siswa dan guru. Guru mempersiapkan dan memberikan bahan ajar semata-mata bersumber dari buku pelajaran yang tersedia. Guru memberikan latihan dan tugas serta menyusun bahan teks formatif dan sumatif dengan bahan-bahan yang ada dalam buku pelajaran yang digunakan. Hampir tidak ada pengayaan yang berarti dari guru. Hal yang sama juga terjadi pada siswa.
mereka membaca dan belajar hanya dari buku pelajaran yang ada. Dalam kondisi pembelajaran yang demikian, buku pelajaran merupakan sumber pembelajaran yang utama. Itu besarnya manfaat buku pelajaran dalam penyelenggaraan pendidikan. Sehingga saya sangat setuju dengan program pengadaan buku bahan ajar gratis di daerah 3T. Terima kasih, Bu. Baik, terima kasih Bapak Zain atas paparan pendapatnya. Selanjutnya saya persilakan kepada Bapak Chandra sebagai perwakilan partai politik untuk menyampaikan pendapatnya. Baik, terima kasih Bu atas kesempatan yang diberikan. Saya Chandra sebagai perwakilan Partai Politik Indonesia Maju Jaya. Di sini saya memang menyayangkan terkait adanya kondisi pendidikan di Kabupaten Biak Numfor yang jauh dari kata layak dan sudah menjadi tanggung jawab pemerintah untuk mencapai solusi akan kendala tersebut. Maka dari itu, di sini saya mendukung penuh akan adanya program pengadaan buku bahan ajar gratis di daerah 3T. Dan saya berharap program tersebut segera dapat diimplementasikan sehingga pendistribusian buku bisa dilakukan segera mungkin. Karena mengingat kondisi saat ini mungkin semakin sulit guru dan siswa untuk menemukan sumber daya dan bahan ajar. Terima kasih, itu saja yang dapat saya sampaikan. Baik, terima kasih Bapak Chandra atas pendapatnya dan sarannya. Selanjutnya saya persilakan kepada Ibu Siti Fahria Berliana untuk memberikan tanggapan atas aspirasi dari Bapak Zain dan Bapak Chandra. Baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang turut hadir dalam rangka pencarian solusi atas masalah pendidikan yang masih terjadi di daerah 3T. Saya menangkap bahwa banyak pihak yang memberi harapan besar terkait rencanaan program pengadaan buku bahan ajar gratis di daerah 3T. Maka besar persentase untuk program ini nantinya dilaksanakan. Sebelum itu, di sini saya akan meninjau bagaimana pengadaan dan pendistribusian buku yang telah dilaksanakan mengingat adanya rasio kekurangan di daerah 3T. Untuk itu, saya berharap dijelaskan secara singkat, rinci, dan jelas terkait hal tersebut. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk Ibu Siti Fahria Berliana. Untuk itu, langsung saya mempersilakan Ibu Aryuna Dini untuk memaparkan terkait pembelanjaan buku dan Ibu Mega untuk memaparkan terkait pendistribusian buku. Baik, silakan. Baik, terima kasih. Saya di sini Aryuna sebagai administrator yang akan menjelaskan bagaimana sistematika pembelanjaan buku yang diterapkan. Pembelanjaan buku dilakukan masing-masing sekolah karena anggaran dipegang oleh sekolah. Dan katalog atau referensi buku yang mereka ambil melihat dari buku sistem elektronik atau yang disebut dengan BSE yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Pembelanjaan buku dilakukan dari masing-masing sekolah karena anggaran dipegang oleh sekolah. Mereka mengambil buku sesuai BSE yang disahkan oleh pusat perbukuan, termasuk buku elektronik yang ada. Dari dana BOS, biasanya sekolah membeli buku yang sudah diberikan oleh pemerintah. Namun, dalam praktiknya, sering sekolah langsung dikirim bukunya. Beberapa sekolah mungkin akhirnya hanya mendapatkan buku dengan kategori yang sama saja sehingga kurang untuk buku yang lain. Terima kasih, Bu. Iya, saya di sini selaku Dinas Pendidikan juga akan menjelaskan mengenai pendistribusian buku. Buku diadakan melalui Kanwil. Maka Kanwil merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi penyalurannya sampai ke sekolah. Apabila pengadaannya dilakukan di tingkat pusat perbukuan atau lembaga-lembaga lain yang mengatur penyalurannya ke sekolah. Akan tetapi setelah diteliti terkait permasalahan tersebut, ternyata terdapat kesalahan-kesalahan yang terjadi dalam penyaluran buku. Yang pertama, Kanwil Dikbud atau pusat perbukuan dan lembaga lain yang menyalurkan buku tidak memiliki data jumlah siswa yang akurat dan lengkap. Kedua, oleh karena keterbatasan dana buku pelajaran pokok tertentu diadakan dan disalurkan secara bertahap dalam lebih dari 1 tahun anggaran. Sedangkan data penyaluran buku setiap tahun tidak terdokumentasi dengan baik, sehingga sulit dilacak kemana dan berapa banyak buku yang disalurkan dalam tahap sebelumnya. Yang ketiga, buku pelajaran pokok disediakan oleh beberapa proyek di lingkungan Depdiknas dan data buku yang diadakan tidak terkoordinasi dengan baik di tingkat pusat dan kantor wilayah. Di samping pusat perbukuan, terdapat proyek lingkungan Ditjen Dikdasmen dan pemerintah daerah juga mengadakan buku pelajaran pokok. Yang keempat, data sekolah yang ditutup atau dihapuskan dan dipindahkan dan yang baru didirikan itu tidak dimiliki, sehingga ada buku yang dikirim ke alamat sekolahnya sudah tidak ada atau sudah pindah, sementara ada sekolah yang baru dibuka sama sekali tidak mendapat buku. Seperti itu, terima kasih.
Baik, apabila permasalahan terjadi karena masih kurangnya memaksimalkan dari segi perencanaan dan pelaksanaan yang kurang terkoordinir, maka perlu adanya kerjasama yang baik antara Mendikbud dengan Dinas Pendidikan ya Bu. Bagaimana? Karena dirasa perlunya pembagian tugas yang jelas melalui struktur yang akan ditetapkan, serta kebijakan untuk mengarahkan program pengadaan dan pendistribusian karena pengontrolan setiap waktu pendistribusian buku kepada sekolah yang telah dipilih untuk pemenuhan fasilitas prasarana buku agar dapat berjalan dengan baik. Terima kasih. Benar, mengingat bahwa pendidikan memberikan pelayanan pemerataan fasilitas sehingga siswa di Kabupaten Biak Numfor dapat mengembangkan prestasi belajarnya dengan dimulai dari budaya membaca. Baik, masukan dari Bapak Ibu telah berupaya untuk memberikan solusi terbaiknya. Bagaimana Ibu Ketua DPR? Apakah kita akan sepakati bersama mengenai program pengadaan dan pendistribusian buku di Kabupaten Biak Numfor di tahun 2020 dengan memberikan pelayanan fasilitas yang rata kepada peserta didik sebagai bahan belajar? Baik, saya setuju dengan hasil rapat hari ini. Jadi hasil rapat akan ditindaklanjuti dengan kesepakatan dari Ibu Presiden yang menjadi keputusan final resmi nantinya sebagai acuan peraturan program pengadaan dan pendistribusian buku di Kabupaten Biak Numfor. Sekali lagi terima kasih atas partisipasi rekan-rekan. Saya akhiri untuk rapat hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat datang di rapat online hari ini. Yang terhormat kepada Ibu Presiden dan rekan-rekan, semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Mohon izin kepada Ibu Presiden, saya akan membuka jalannya rapat pada pagi hari ini mengenai pengadaan dan pendistribusian buku ke daerah 3T, tepatnya di Kabupaten Biak Numfor. Baik, saya persilakan untuk melanjutkan berjalannya rapat hari ini. Baik, sebelumnya terima kasih Ibu Presiden. Jadi saya akan membahas mengenai hasil rapat yang sebelumnya telah kami laksanakan bersama pihak terkait, bahwasanya akan diadakan mengenai program pengadaan dan pendistribusian buku di daerah 3T, tepatnya di Kabupaten Biak Numfor, yang sedang mengalami kondisi di mana kurangnya bahan ajar sebagai penunjang guru dalam melaksanakan pembelajaran. Kemudian solusi dari permasalahan tersebut adalah dengan pengadaan buku bahan ajar, di mana buku pelajaran dapat digunakan sebagai sumber pembelajaran utama bagi siswa dan guru dan sebagai bahan belajar untuk siswa. Izin Ibu Presiden, saya ingin menambahkan dari hasil pemaparan Ibu Menteri, bahwasanya benar permasalahan sedang terjadi dan kami telah memberikan solusi di mana saling bekerjasama antara Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan Dinas Pendidikan yang meliputi perencanaan dengan melihat kebutuhan lingkungan, pengorganisasian dengan merancang struktur pihak yang terkait, hingga pelaksanaan dan monitoring di setiap kegiatan yang sedang berjalan, agar pelaksanaan program diharapkan berjalan dengan baik. Baik, terima kasih kepada Ibu DPR dan Ibu Mendikbud yang telah memaparkan laporannya. Menurut saya, program tersebut sangat membantu proses pembelajaran di sana, mengingat dengan kondisi fasilitas yang kurang mendukung, sehingga kami mengupayakan untuk pemenuhan layanan fasilitas agar pendidik dan peserta didik di area 3T dapat merasakan hal yang serupa pada umumnya. Dengan begitu, saya menyetujui dan mendukung penuh atas program tersebut, dan saya nyatakan bahwa pengadaan dan pendistribusian buku di daerah 3T Kabupaten Biak Numfor akan dikelola oleh pemerintah. Kemudian, silakan untuk menyusun petunjuk teknis mengenai perumusan program tersebut secara rinci dan jelas agar nantinya kebijakan yang dikeluarkan dapat diterima oleh sekolah khususnya di 3T. Baik, Bu. Baik. Nantinya dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan akan merumuskan kebijakan secara rinci dan dikeluarkan sebagai aturan dalam program pengadaan dan pendistribusian buku. Baik, saya rasa rapat hari ini cukup. Saya mengapresiasi kerja keras dan kerjasama dari beberapa jajaran yang telah mengupayakan untuk menunjang prasarana kebutuhan proses pembelajaran di daerah 3T. Semoga dapat berjalan sesuai dengan tujuannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.